Ya, oke. Selamat pagi, selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mau memperkenalkan sebagai perwakilan dari Bhinneka Land, memperkenalkan eh, sebuah sistem terintegrasi untuk mendukung bisnis kita di bidang properti ini. Sistem integrasi seperti apa? Itu kita namakan sistem informasi properti. Sistem informasi properti ini apa sih? Ya, kita mulai sekilas perjalanannya dulu ya. Perjalanan SIP itu dimulai dari 2017. Di situ ini dimulai dari pemikiran dari direksi kita bahwa sebetulnya dulu kita sempat pakai suatu program untuk sistem informasi untuk properti, khusus untuk properti dari salah satu developer di Jakarta lah ya, saya nggak perlu sebut namanya. Harganya cukup fantastis, ratusan juta, belum termasuk biaya maintenance, misalnya server, lalu maintenance lainnya. Bahkan terakhir-terakhir ini yang saya dengar mereka juga ada charge untuk maintenance-nya, misalkan ada perbaikan atau kita butuh update, itu mereka mengenakan charge. Lalu sistem informasi yang dulu kita pakai juga dibatasi proyek. Jadi terbatas, kita dengan harga ratusan juta itu kita hanya bisa buat satu proyek. Bayangkan berapa kos yang waktu itu dibutuhkan ya untuk satu proyek itu. Untuk sistem informasinya kita butuh keluar uang ratusan juta. Lalu selain itu juga secara teknis kebutuhan sistemnya itu agak rumit. Misalkan butuh untuk mengaksesnya butuh browser tertentu dengan bahkan versi tertentu, plugin tertentu yang begitu browsernya update, sistemnya nggak bisa diakses lagi untuk di komputer itu. Sedangkan dari situ direksi dan tim dari Bhinneka Land ini merasa kok susah ya pakai sistem informasi ini. Akhirnya kita coba kita rancang gimana untuk memudahkan, meningkatkan efektivitas dan kinerja dari tim, lalu memudahkan untuk menjalankan bisnis properti ini. 2017 diputuskan, oke, kita akan develop sendiri program untuk menunjang bisnis properti di Bhinneka Land. Di situ istilahnya kita sebut sistem informasi properti ini. Saat itu mulai 2018 mulai kita uji cobakan pertama di proyek Bhinneka Mansion. Itu kita running di Bhinneka Mansion. Waktu itu Bhinneka Mansion juga jumlah unitnya masih sedikit. Jadi itu proyek ideal lah untuk memulai uji coba ini. Sering berjalannya waktu, terus sistem informasi ini terus diupdate mengikuti perkembangan zaman, keadaan pasar dan lain sebagainya. Misalkan rumah subsidi, persyaratannya banyak, itu kita handle semua di dalam sistem informasi properti. Terus misalkan ada SBUM, ada BP2BT, skema-skema lainnya itu kita handle semua. Itu kita terus ikuti update perkembangan zaman dan juga kebutuhan di pasar ini seperti apa, itu kita ikuti. Terus berjalan tiba-tiba 2020 kita dipertemukan dengan kondisi pandemi yang dimana waktu itu kegiatan di kantor dibatasi, kegiatan di proyek dibatasi, kegiatan di lapangan untuk ketemu customer juga dibatasi oleh PPKM. Mulai itu kita semua tahu lah, kita bergerak di bidang properti ini istilahnya customer mau membeli suatu properti itu kalau sudah cek lokasi, cek proyek. Terus gimana? Belum lagi kalau tim di kantor ini, tim operasional sama tim marketing sama tim di cabang, koordinasinya mereka ini gimana? Sedangkan kondisi WFH. Lalu semua kegiatan pemberkasan semua kan biasanya di kantor, pemberkasan customer, lalu data-data berkas keuangan, berkas legalitas segala macam semua kan harusnya ada di kantor.
kegiatan di kantor dibatasi. Terus untuk misalkan legalitas pengurusan perizinan butuh legalitas perusahaan untuk mengurus perizinan. Ini kan susah. Terus misalkan progres perizinan, pengurusan perizinan di lapangan gimana untuk report ke tim legalitas atau ke direksi ini juga susah kan karena PPKM ini. Di situ 2020 saya ingat saya juga sebagai salah satu tim yang memimpin SIP ini, wah gila-gilaan perubahannya kalau saya bilang update-nya cukup drastis waktu itu. Sampai akhirnya sekarang ini SIP sudah bisa dibilang sudah cukup stabil untuk kita go pabrikan. Go pabrikan ini kita berpikiran untuk gimana ya, kita mau istilahnya berguna lah sesuai visi misi di perusahaan kami Bhinneka Land itu, kita Bhinneka Land itu untuk semua. Jadi kita nggak mau egois istilahnya, kita juga menjalankan bisnis ya, tapi kita juga ingin mengajak calon entrepreneur lain, misalkan juga pengembang lain juga yang mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya selama WFH, terutama selama pandemi ini gimana. Terus mungkin nggak terlalu berpengaruh sama pandemi, oke. Tapi sudah efektif belum ini operasional yang di kantor ini bagaimana? Dari situ Bhinneka Land ini berpikir untuk kita sudah punya sistem yang stabil. Bagaimana kalau kita juga bagikan ke developer lain ini untuk ayo sama-sama berkembang. Dari situ berpikirlah SIP yang kita gunakan ini kita buka juga pabrik. Itu perjalanan singkatnya setelah sekitar 4 tahunan ini SIP dikembangkan. Keunggulan keuntungannya apa sih? Kita bahas sekilas ya. 90% meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Kita bisa bilang, oh kok cuma 90% ya? Ya, ini masih pengembangan. Kita berkembang terus mengikuti kebutuhan pasar, kebutuhan di lapangan seperti apa, terus ada perubahan-perubahan apa di lapangan, itu kita ikuti terus. Sampai saat ini kita bisa bilang kita sudah 90% untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Lalu 95% kita bisa bilang SIP ini memberikan kemudahan dan keakuratan untuk pemberkasan data. Misalkan pemberkasan customer untuk KPR. Kita bantu customer itu sampai deal KPR. Untuk pemberkasan KPR sendiri kita tahu kan banyak, apalagi perumahan subsidi ya. Perumahan subsidi kan berkasnya banyak, persyaratannya banyak. Belum lagi kebutuhan berkas yang disyaratkan pemerintah. Lalu yang berkas-berkas yang juga dibutuhkan bank. Terus pemberkasan perizinan, misalkan legalitas, pemberkasan untuk tiap-tiap unit MB, masing-masing MB-nya dan lain-lain gitu. Itu semua kita dengan SIP ini kita jamin kemudahan dan keakuratannya untuk pemberkasan. Nggak ada istilahnya, oh datanya customer A ketuker sama customer B. Ya selama itu bukan human error, pasti sesuai. Terus misalkan sempat nih beberapa kali kejadian tim KPR mau nemeni user untuk akad KPR, saat sudah di bank atau di kantor notaris ada berkas-berkas yang ketinggalan berkasnya, kontak tim di kantor, kirim Gojek ke bank. Ya kalau dari kantor kami ke bank yang contoh lah, kita banyak kerjasama KPR sama Bank BTN, Jalan Pemuda. Itu perjalanan Gojek sekitar 30 menit. Sedangkan dengan SIP ini, kalau ada kejadian seperti itu lagi, tim yang menemani untuk akad KPR ini tinggal buka sistem, lihat berkas customer-nya, download, selesai. Bahkan nggak sampai 5 menit.
cuma 1-2 menit selesai. Kalau mau dibilang sebetulnya ya 95% lebih cepat, bahkan lebih dari 95%. 90% data terjamin dan aman. Secara teknis kita sudah pasanglah security untuk di SIP ini. Security seperti apa kita nggak bisa bongkar. Tentunya kita jamin untuk keamanannya dan alur proses SIP ini istilahnya nggak terbuka. Itu sudah hal umum yang jadi concern kita dari awal. 99% juga meningkatkan kemasan digital. Ini yang kita bilang tadi pada tahun 2020 ada perubahan secara masif untuk mendukung waktu kita WFH, PPKM, PSBB gitu. Itu 100% kantor nggak boleh beroperasi. Untuk konstruksi di proyek boleh, tapi kalau nggak salah cuma 75%. Terus gimana kita untuk terus survive ini? Kita otomatis kita butuh jualan, kita tetap butuh customer handle. Itu gimana caranya? Kita lewat kemasan digital. Ya kita semua tahu lah beberapa tahun ini kalau menurut penelitian ya 5 tahun setahun belakangan ini Indonesia itu mengalami pertumbuhan digital setara 5 tahun. Pertumbuhannya itu 5 kali lipat dari umumnya sebelum-sebelumnya. Pemasaran digital termasuk. Siapa sih sekarang yang nggak pakai pemasaran digital? Kondisi PSBB PKM seperti ini kan salah satu cara yang kita bisa andalkan itu yang melalui pemasaran digital ini. Lalu data dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Karena aplikasi kita sistem informasi properti ini berbasis website, sebetulnya yang kita butuhkan cuma satu, internet. Selain itu bebas mau akses pakai handphone, pakai smartphone kita, atau tablet, atau PC, laptop, itu bebas. Kita bisa semua. Cuman butuh akses internet. Itu jadi satu-satunya kekurangan kita. Kita 100% bergantung sama internet. Kalau dibilang, waduh, terus kalau nggak ada internet gimana? Ya kalau bisa dibilang ya di Indonesia yang mungkin nggak semaju, kita kan masih dalam tahap negara berkembang. Mungkin belum sampai di tahap negara maju. Tapi di Indonesia sendiri kebutuhan untuk akses internet itu sendiri sudah 345 juta penduduk itu punya mobile connection, minimal mobile connection dari sekitar 275 penduduk di Indonesia. Pengguna internet sendiri ada 202 juta di Indonesia, sekitar 73% dari total penduduk. Ya itu kayaknya masalah internet bukan suatu masalah lah untuk akses internet itu sendiri. Kita ingat sekitar 1 bulan lalu kan nggak salah, waktu WhatsApp, Facebook, Instagram bersamaan down sekitar berapa jam ya? Cuman dari jam 11 malam sampai jam 5 malam, sampai jam 5 pagi. Itu kerugian yang dialami istilahnya bisnis, padahal tengah malam ya istilahnya. Kerugiannya cukup besar. Bisnis pemasaran digital, bisnis digital kayak e-commerce segala macam itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Jadi istilahnya kita bisa bilang kalau regulasi di Indonesia, istilahnya pemerintah, internet provider itu sepertinya nggak akan membiarkan masalah internet ini sampai loss seperti kayak zaman-zaman dulu lah Telkomnet instan, kita mau akses apa loadingnya setengah mati. Kalau sekarang siapa sih yang nggak punya akses internet, istilahnya kan gitu. Apalagi bisnis properti ya, istilahnya modalnya aja gede, untuk kebutuhan dananya gede, masa akses internet aja nggak ada. Itu sekilas perjalanan SIP dan kelebihan kekurangannya. Nah, lalu kita mulai bahas lebih dalam ya. Untuk untuk bisnis properti ini kan istilahnya alurnya seperti ini. Dari perencanaan, mulai akuisisi lahan, perencanaan proyek,
terus budgeting. Setelah itu kalau kiranya analisa bisnisnya sudah oke, baru kita jalankan. Kita beli lahannya, terus perizinan legalitasnya kita urus. Perizinan legalitas selesai, mulai kita buat pembangunan sekaligus pemasaran. Pembangunan dan pemasaran ini kan biasanya bisa jalan bareng ya. Terus setelah sambil pemasaran ada proses penjualan juga. Masalahnya bisnis properti bukan seperti bisnis retail ya, istilahnya barang terjual selesai. Di properti kan barang terjual itu kalau sudah serah terima dengan customer atau sudah akad KPR dengan bank. Setelah penjualan itu masih ada proses serah terima atau akad KPR yang dimana itu prosesnya juga nggak simple. Banyak berkas yang perlu disiapkan, banyak syarat-prasyarat yang perlu dipenuhi sama customer, sama developer dari bank. Alurnya ini istilahnya siklusnya seperti itu. Tapi sebetulnya apa bisa dibilang siklus kalau istilahnya penjualan juga bergantung sama pembangunan. Pembangunan juga bergantung dengan perizinan dan legalitas. Atau juga bisa dibilang pembangunan juga bergantung dengan perencanaan proyek, misalnya budgeting itu. Gimana ini alurnya mundur itu gimana? Jadi kalau saya sendiri menyimpulkan alur bisnis properti ini bukan sebuah siklus, tapi sebuah sistem yang saling terhubung satu sama lain. Dari situ kita ubahlah mindsetnya dengan kita butuh suatu sistem yang terintegrasi semua hal, mulai dari planning, bisnis planning, perizinan, pembangunan, penjualan, serah terima, sampai serah terima KPR, belum termasuk operasional, HRGE, belum termasuk finance, keuangan. Terus yang pemerintah sendiri juga punya sistem lain, si Kumbang, si Reng, si Petrus, dan si Kasep. Itu masing-masing sistem yang sebetulnya saling berhubungan, tinggal kita tunggu pemerintah buka nggak aksesnya untuk si Kumbang, si Petrus, dan lain sebagainya ini. Kalau buka, kalau istilahnya mereka open, kita bisa hubungkan ini. Jadi sistemnya pemerintah dan sistem SIP Bhinneka Land ini sudah bisa saling terhubung, tentunya memudahkan developer dan customer itu. Dengan alur mindset seperti ini, semuanya bisa lebih gampang. Misalkan tadi penjualan butuh informasi progres pembangunan. Kalau secara siklus tadi ini alurnya mundur, tapi dengan sistem yang terintegrasi bisa cepat terhubung. Atau pembangunan ingin tahu budget planning yang dialokasikan untuk proses pembangunan ini seperti apa, pematangan lahannya seperti apa, itu bisa langsung terhubung dan tentunya jadinya proses untuk efektivitas kinerjanya juga otomatis pasti lebih cepat dan lebih akurat lah. Seperti itu. Misalkan juga penjualan. Pernah tahu nggak mungkin di divisi admin ya, masing-masing admin itu punya berkas banyak sekali. Contohnya kayak gini, surat tunggaan untuk customer unit A101, surat tunggaan untuk A102. Bayangkan admin penjualan menghandle pemberkasan sebanyak ini. Ini saya kasih contoh ini baru 30 unit. Kalau ratusan unit gimana? Kita di Geraha Bhinneka Sentral itu 300 unit lebih. Kalau masing-masing customer punya berkas masing-masing, itu gimana? Banyak. Jadi nanti, tolong dong minta file ini berkas surat tunggakan untuk customer A101. Wah, itu nyarinya setengah mati itu. Belum berkas-berkas lain, surat peringatan, kwitansi pembayaran, terus berkas-berkas untuk KPR, itu kan banyak. KTP, KK, terus surat nikah, dan lain-lain. Bayangkan tiap customer punya masing-masing itu gimana cara pemberkasannya yang efektif. Kalau di kita nggak punya folder ini. Kok bisa? Ya semua sudah ada di sistem kok. Buat apa disimpan istilahnya
hard disk masing-masing admin gitu ya. Belum nanti adminnya cuti, waduh, supervisor atau atasannya butuh berkasnya, butuh berkas penjualannya, itu nyarinya gimana gitu. Ya kalau dengan sistem informasi yang kita pakai ini, ya udah tinggal aja buka sistem, butuh berkas apa, dibuka, bisa langsung di-download juga, nggak perlu simpen-simpen folder banyak juga kan. Itu tentunya sangat-sangat memudahkan, terutama kalau unit kita banyak ya. Ini di sentral, Grabineka Sentral yang sudah saya bilang tadi sekitar 300. Belum di Samarinda juga. Itu berapa ya? Sekitar 500 lebih kayaknya. Ini contoh yang tadi saya bilang. Sempat beberapa kali dulu lagi nemani untuk customer untuk akad, tiba-tiba ada berkas yang ketinggalan, cek lagi, itu sekitar 25-30 menit ya, untuk ngirim satu berkas misalkan. Sedangkan kalau dengan sistem ya udah di bank tinggal buka aja sistem, oh butuh berkas ini yang ketinggalan, tinggal download, selesai, serahkan ke pihak bank. Belum lagi kalau luar kota, contoh proyek kita yang terdekat di Mojokerto. Dari kantor pusat ke Mojokerto itu sekitar 1 jam lebih. Bayangkan untuk ngirim satu berkas, 2 berkas saja perjalanannya 2 jam, belum biaya perjalanan, tol, bensin, dan lain-lain. Dengan sistem, bahkan kantor cabang pun nggak sampai semenit untuk akses sistem itu. Proyek kita yang di luar pulau malah makin nggak masuk akal kalau ada kasus-kasus seperti itu. Biaya perjalanannya aja berapa, bisa jutaan. Belum lagi jadwalnya yang nggak setiap hari. Untuk ngirim berkas juga setahu saya nggak setiap hari juga. Jadi waktunya itu nggak bisa diprediksi, kebutuhan waktunya untuk hal-hal kecil gitu istilahnya. Hal kecil tapi yang sebetulnya krusial. Itu yang dari itu yang mendasari sistem informasi ini kenapa dibuat dan kenapa ingin kita bagikan ke rekan-rekan developer ini sekalian. Terus dengan hal-hal seperti itu gimana? Kita cuma 5 juta per bulan. 5 juta per bulan ini istilahnya ya setara UMR lah. UMR satu orang tiap bulan. Fiturnya apa? Kita sudah full fitur, kita nggak ada istilahnya membatasi. Cuma bisa untuk akses 1 proyek, 2 proyek, 3 proyek. Enggak. Istilahnya masa orang bisnis, kalau orang retail lah, dibatasi stok cuma boleh 10 unit. Wah, itu perputarannya kan lama ya. Kita juga sama. Kita di developer ini istilahnya barang jualan kita adalah proyek perumahan. Kita nggak membatasi itu, jadi rekan-rekan semua punya 10 proyek, itu bisa. Kita ini sedang menjalankan 7 atau 8 proyek sekaligus di dalam satu sistem. Ada yang di luar kota, ada yang di luar pulau juga, ukurannya juga variatif, ada yang di bawah 100 unit, bahkan ada yang di atas 300 sampai 500 unit. Semuanya bisa di-handle. Full fitur, semua divisi ada, dan pastinya ngikuti perkembangan zaman juga. Kita ngikuti apa yang terjadi di lapangan, karena kita sendiri juga bergerak di developer ini. Lalu lifetime update system itu yang kita bilang, kita juga bergerak di developer ini, jadi otomatis kita juga harus secara internal perusahaan kita harus mengikuti kondisi di lapangan. Otomatis rekan-rekan semua juga akan mendapatkan hal yang sama seperti itu. Pembayarannya bisa cicilan. Kalau terus lalu untuk 1 tahun bisa lebih murah lagi dengan harga 55 juta. Istilahnya 11 bulan kita berikanlah 1 bulannya. Kita juga bantu untuk sosial media manajemennya. Kita bantu di zaman sekarang ini kan pemasaran digital juga jadi salah satu hal yang krusial. Lalu website sistem kita ini juga sebetulnya terintegrasi dengan website. Jadi apa yang diinput di dalam sistem internal akan otomatis jadi data untuk website kita. Jadi ada kayak misalkan penjualan di proyek A, penjualan, otomatis di website ini akan jadi data yang menginformasikan, oh
sisa unit di proyek ini sekian akan terus turun. Efeknya ke customer itu saat melihat website kita akan melihat, unitnya mulai berkurang terus ini. Saatnya kita untuk memicu customer lah, fear of missing out-nya itu keluar. Harus cepat deal ini, kalau enggak kehabisan seperti itu. Terus data-data untuk marketing digitalnya juga bisa kita tarik langsung, itu otomatis terus. Kita berikan juga untuk domain dan hostingnya untuk taruh sistem aplikasi untuk masing-masing perusahaan itu. Lalu kita juga dapat free webinar Entrepreneur Developer Certification. Ini apa? Kita punya divisi baru, istilahnya Bhinneka Property Club. Itu tujuannya untuk mengajarkan, kita berbagilah, kita mentoring juga calon-calon developer yang ingin masuk ke bisnis properti ini, mulai dari finance-nya, legalitasnya seperti apa, proses-proses pembelian lahan, cek lokasi dan segala macam. Kita mentoring juga, kita bantu, kita istilahnya sharing lah, kita sharing. Oh, saya punya lahan ini gimana kira-kira prospeknya? Berdasarkan pengalaman nanti kita berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman. Oh, kok kayaknya kalau lahan ini itu seperti ini, seperti itu. Itu nanti kita mentoring semua. Itu yang ada di Entrepreneur Developer Certification itu. Lalu coba saya contohkan langsung ya, ini untuk sistem informasi properti kita ini seperti apa. Nah, sistem informasi kita waktu login awal ini akan untuk pemilihan proyek. Jadi ini multi proyek, multi divisi. Misalkan saya di proyek A diserahi untuk istilahnya apa ya, pemberkasan KPR di proyek A. Lalu di proyek B saya diserahi diperbantukan lah untuk menghandle divisi admin penjualan. Itu bisa kita handle. Jadi lintas divisi dan lintas proyek itu bisa. Itu sangat-sangat memudahkan untuk pembagian dan operasional di kantor kita. Oke, untuk halaman utamanya kurang lebih seperti ini. Ada sisa cuti juga. Jadi proses karyawan, employment dan SDM itu kita handle. Mulai dari cuti, lalu pengajuan cuti ya, terus absensi, presensi, absensi, terus penggajian payroll, itu juga sudah ada semua. Lalu ada peringkat-peringkat penjualan, jadi sales A selama dalam tahun ini ada penjualan sekian unit, sales B ada berapa, ini semua sales masuk datanya. Bisa diubah juga, oh 1 minggu ini baru ada penjualan sekian, 1 bulan ini bagaimana, itu terintegrasi langsung. Bayangkan istilahnya kayak punya asisten pribadi lah, kayak malam-malam misalkan, malam-malam kan biasanya gitu ya, kita yang bisnis ke bisnis ini kadang istilahnya tidurnya nggak ada waktu tidur gitu. Itu malam-malam kepikiran penjualannya berapa ya bulan ini ya, lihat aja 1 bulan ini, oh ada penjualan sekian, seperti itu. Lalu statistik customer juga kita buat juga, mulai dari umur laki perempuan seperti apa, demografinya, statusnya seperti apa. Tujuannya kan untuk masuk ke strategi pemasaran kita. Jadinya mau gimana? Oh, dengan data 61% customer kita ini belum menikah. Jadi istilahnya kalau kaum milenial lah, dikombinasikan dengan statistik umur. Hampir mayoritas ini kebanyakan di usia 25 sampai 34. Oh, bisa dibilang mayoritas kaum milenial. Kita buat strategi pemasaran, promo-promo untuk kaum milenial. Lalu ini ada juga untuk istilahnya biar sales juga happy, ada sales komisi yang harus dicairkan, itu ada semua di sini.
Nah, kita mulai dari budget planning. Budget planning ini kita sudah punya template-nya dengan apa ya, istilahnya dengan konsep dan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Jadi mulai ada kebutuhan-kebutuhan untuk menjalankan suatu proyek ini apa aja, itu semua sudah ada di sini. Checking sertifikat, balik nama waris, segala macam. Ini kita sudah punya istilahnya template dan alur dasarnya untuk budgeting planning. Budgeting planning ini nantinya dipakai untuk penilaian suatu proyek ini layak atau enggak untuk mulai dijalankan. Semua sudah ada formulanya, sudah ada biaya-biayanya, dan apa ya, sudah ada istilahnya terima jadilah. Kita butuh dana ini, tinggal input aja, nanti ada summary. Summary-nya di sini ada, oh nanti total pendapatannya sekian, dengan modal sekian, pendapatan finalnya berapa, dan lain-lain, sampai keluar laba bersih. Gampang kan? Tinggal input aja. Input, checking sertifikat, dengan notaris berapa biayanya, balik nama berapa, segala macam, sampai endingnya ada di summary. Itu mulai budgeting planning tadi. Perizinan, lalu masuk setelah proses planning selesai, masuk ke tahap perizinan. Perizinan ini juga sama, kita bisa misalkan, oh pengurusan SK Menkumham, perkiraan biayanya berapa, 1 juta. Ini gini, kita menghandle juga, mulai dari proses, atau kalau misalkan proyek kedua dalam satu PT biasanya kan sudah ada berkas-berkas yang sudah selesai ya, itu bisa juga dibuat pemberkasan di sini. Atau mungkin ada yang proyeknya sudah berjalan, terus baru pakai SIT kita bisa untuk pemberkasan saja. Atau untuk dokumen-dokumen yang sedang proses, itu juga bisa melalui sistem ini, istilahnya untuk pengajuan dananya, terus nanti progresnya seperti apa, biayanya berapa, itu bisa di sini. Contohnya ini, misalkan, oh progresnya ada progres sekian, mau upload berkasnya, terus ada, oh untuk pengambilan sertifikatnya ada biaya sekian, butuh dicairkan tanggal berapa untuk biayanya itu, untuk pengambilan sertifikat itu, dokumen itu. Terus prosesnya gimana? Itu bisa kita handle semua di sini. Seperti itu. Terus pembangunan juga kita mulai dengan MOU dengan kontraktor. MOU juga sudah ada istilahnya format dasar, tinggal diisi aja ini. Kontennya seperti apa, suratnya itu pendahuluannya seperti apa, nanti akan otomatis jadi sebuah template MOU yang sudah kita buat. Terus pertanyaan, kalau misalkan, oh aku format MOU-nya beda ini, ya nggak apa-apa, nanti kita bisa bantu juga. Tinggal mau formatnya seperti apa, kalau misalkan belum punya ya bisa pakai sesuai template dan format kita, kalau belum ya kita bisa sesuaikan. Setelah MOU ada untuk SPK, surat perintah kerja. Nah, ini SPK. SPK ini nanti juga ada laporannya, ada pembatalan, proses-proses pembatalan dan bisa dilaporkan juga. Lalu data KPR juga bisa dilihat di sini. Nah, ini yang hijau ini sudah serah terima ya. Yang masih abu-abu ini masih belum serah terima. Dari sini kan kelihatan, oh ini misalkan B35, pembayarannya sudah 50%. Dari 23 juta sudah terbayar 13 juta. Oke, berarti B35 ini akan diutamakan untuk proses pembangunannya. Bisa jadi untuk membuat keputusan seperti itu. Untuk format SPK juga sama. Itu kita sudah punya template-nya. Kalau memang ada perbedaan, kita bisa bantu untuk menyesuaikan. Setelah proses SPK itu ada istilahnya penjualan. Kita mulai masuk ke pemasaran penjualan. Otomatis kita butuh site plan. Site plan kita bisa input, kita bisa buat juga di sini.
Satplan dasarnya, unit-unit yang ada di proyek kita itu ada apa aja, terus pembagian blok-bloknya seperti apa, pembagian klasternya seperti apa, itu ada di sini semua. Tipe rumahnya apa, subsidi, satu lantai, tipe 36, tipe 40, dan lain-lain. Itu lalu untuk data penjualan, ini pembuatan Satplan kan tanggung jawab Impro, tanggung jawab petugas di lapangan. Tim admin penjualan tinggal ya melakukan tugasnya untuk pemberkasan penjualan itu, proses penjualan itu. Jadi ya tinggal pilih-pilih unit, datanya, input-input pembayaran, input berkas dan lain-lain, beres. Input berkas misalkan yang tadi saya bilang, satu customer berkasnya kan banyak, kayak ini KTP, NPWP, KTP suami istri dan lain-lain. Ini nggak akan ketukar istilahnya. Masing-masing unit, misalkan ini tadi unit B51, berkas-berkasnya di sini. Nanti waktu proses KPR, tim KPR yang ini ada admin penjualan, ada tim KPR, nggak perlu istilahnya tanya-tanya, tinggal lihat aja, oh aku butuh KTP, oke, aku buka, print, selesai. Butuh NPWP, buka, print, selesai. Seperti itu. Pembayaran juga sudah kita handle. Sebentar. Untuk proses pembayaran, nah, mulai BPU, angsuran uang muka atau DP atau angsuran in-house juga sudah kita handle, pelunasan pembayaran, terus mungkin ada customer itu kadang kasus yang kita alami ya baru-baru ini ya, ada beberapa yang titip untuk pembayaran asuransi yang diminta waktu KPR itu dititipkan ke kita, otomatis kan apa ya, SOP untuk pencatatan keuangannya customer ini kan harus jelas. Kalau enggak, customer pasti kan marah-marah. Misalkan, aku sudah bayar kok asuransinya. Nah, itu kan ada, nanti bisa dikeluarkan kwitansinya juga. Seperti itu. Ini untuk alur sampai penjualan. Pemberkasan sama kayak tadi. Kita pemberkasan KPR misalkan. Pemberkasan KPR, nggak perlu istilahnya koordinasi lagi satu-satu, minta unit ini dong, minta unit ini, minta unit ini, semua sudah bisa langsung diambil aja istilahnya kayak gitu. Detail berkas, oh aku butuh berkas customer ini, tinggal buka aja, berkasnya yang sudah diupload akan ada di sini semua, mana ada di sini semua. Terus mau lihat gini, mau info, mau laporan ke atasan, unit ini di berkasnya sudah dimasukkan ke bank mana aja, ada di distribusi berkas. Jadi, unit B51 ini tadi berkasnya saya masukkan ke bank BTN, seperti itu. Itu bisa ada di sini semua. Nanti ada proses ada pemberkasan juga untuk SP3K yang keluar atau surat penolakan dari bank. Itu ada semua. Jadi kelihatan, customer ini masuk ke bank A itu ditolak, ada bekas surat penolakannya. Sedangkan saya masukkan ke bank B itu diterima, ada bekas SP3K. Seperti itu. Jadi sistemnya terintegrasi semua. Setelah itu misalkan juga dari setelah proses KPR itu kalau unit subsidi lah misalnya, nggak berhenti sampai di situ. Ada proses, ada istilahnya SBUM yang ditahan. Ini misalkan unit ini oke, sudah mau real KPR, akad KPR. Tanggal realisasinya berapa? Tanggal kapan jadwalkan? Lalu bank yang realisasinya ini kosong karena tadi distribusinya kosong. Nanti kalau muncul di sini bank yang sudah keluar persetujuannya. Lalu ada nggak SBUM-nya? Ini yang seringkali apa ya istilahnya, memang nominalnya cuma 4 juta, tapi kalau dikali lipatkan dengan unit yang kita punya itu kan kerasa. 10 unit aja sudah 40 juta. Istilahnya satu unit ini sudah senilai UMR untuk satu karyawan kan. Kalau nggak di data secara maksimal kan nanti akhirnya banyak yang bocor. Ada nggak SBUM-nya yang keluar? Ini bisa dicentang atau enggak? Kalau enggak ya dianggap kosong, kalau dicentang ya berapa nominalnya? Standarnya kan 4 juta, sudah kita siapkan nominal 4 juta. Kalau beda pun bisa itu.
Lalu ada biaya-biaya apa aja yang untuk dikeluarkan untuk proses akad ini? Ada sertifikat layak huni, ini ada nominalnya berapa? Lalu apa namanya, berkas, mungkin ada lampiran penawaran dari notaris berapa itu bisa terus ditransfer kemana, itu semua otomatis. Dari pengeluaran ini ditarik kemana sih? Ditarik yang namanya SPPD. Di Bhinneka Land ini ada kita untuk pengajuan dana, istilahnya surat pengajuan pencairan dana. Nah, ini pengurusan SK Menkumham senilai 1.100.000. Nanti kalau ada akad KPR yang tadi akan juga masuk ke sini. Misalkan untuk cek sertifikat ada biayanya berapa, nanti otomatis masuk di sini. Nah, lalu SPPD ini apa? Saya kasih gambaran singkatnya aja ya. SPPD ini pengajuan dana dari misalkan orang A, karyawan A mengajukan dana sekian 1 juta misalkan untuk pengurusan sertifikat dokumen gitu. Lalu pengajuan dana ini akan diolah oleh accounting. Diolah oleh accounting ini tujuannya untuk laporan keuangan, terus pengaturan dana dikeluarkan dari bank mana, segala macam. Dari accounting setelah diproses masuk ke direksi. Dari direksi ini disetujui atau enggak. Kalau disetujui ya udah balik lagi ke istilahnya, oh oke, aku setuju ini, balik ke accounting untuk dicairkan gironya. Seperti itu. Jadi untuk pencairan keuangan pun sudah kita atur, sudah kita proses sedemikian rupa. Jadi keamanannya oke, nggak ada istilahnya dana bocor atau apa, itu sudah bisa kita minimalkan setinggi mungkin, seminimal mungkin. Fiturnya banyak juga. Nah, ini untuk website juga yang tadi saya bilang, untuk datanya langsung terhubung dengan website kita, itu juga bisa. Kita input di sini di website otomatis terupdate. Jadi nggak istilahnya mengurangi satu proses lagi. Nggak istilahnya kita nggak butuh admin website yang update progress, update konten terus. Kita cuma butuh satu orang aja untuk handle ini, sudah semua website kita beres. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran singkatnya untuk sistem informasi. Kalau mau nyoba gimana? Kita sudah siapkan untuk akun demonya bineka-site.demo. bineka.site/demo. Nah, nanti dari sini login dengan username admin, passwordnya admin 123. Nah, kita sudah siapkan mulai dari berbagai macam tingkatan, mulai dari direksi, direktur utama, manajer, supervisor, terus juga dari beberapa divisi, misalkan direksi tadi, accounting, teknik, terus Finpro, KRD, admin penjualan, admin KPR, itu kita sudah siapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung coba, nanti bisa langsung merasakan keunggulan dan keenakan pakai sistem informasi properti ini seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.